wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah para ibu-ibu sekalian, para wali santri Rumah Hafiz Tunas Harapan, sebelum kita memulai kegiatan kajian kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat tangan. Silahkan ibu-ibu diangkat tangannya, kita berdoa kepada Allah, meminta agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bisa ikuti saya nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin. Baik. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dengan izin Allah kita bisa bermajelis ilmu di Masjid Al-Furqan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya ini merupakan sebuah nikmat dan karunia yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu Allah jadikan kita di antara sebagian hambanya yang diberikan tambahan ilmu. Sebagaimana Allah juga telah mengabadikan di dalam Al-Quran ya, bahwa doa yang tadi kita panjat itu merupakan potongan dari ayat Al-Quran, di mana Rasulullah SAW diminta oleh Allah untuk senantiasa meminta ilmu, sehingga ketika seseorang hamba beriman diberikan tambahan ilmu, maka merupakan bagian dari tanda Allah menginginkan kebaikan untuk hamba tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Panji, upgrade diri ya. Jadi bagaimana hari ini kita perlu untuk mempersiapkan pengembangan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita sebelum nanti tentunya kita akan menghadapi bulan Ramadan. Agar apa? Agar dengan kita mengupgrade diri, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri kita, nanti kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan Ramadan, termasuk juga mendapatkan ampunan-ampunan atas dosa-dosa kita yang kita telah lakukan di bulan sebelum bulan Ramadan. Ibu-ibu, silakan diperhatikan. Kira-kira ketika melihat gambar ini ya, jujur aja Bu, ini nggak usah cari ya. Ini ada gambar Al-Quran, ada gambar tadarusan, ada gambar sholat berjamaah, ada gambar pengajian. Kira-kira yang terbetik, terbersit di pikiran kita apa kira-kira? Kira-kira melihat gambar ini tuh kebayang apa? Kan terbayang apa ibu? Ngaji, tadarus, pengajian, berdiri sholat. Apa yang terbayang itu? Hah? Ibu kalau melihat kayak gini bahagia nggak lo? Bahagia, senang hati. Melihatnya ya? Kalau kira-kira ibu yang jadi orang-orang itu gimana Bu? Ya. Ya. Yang kebayang pertama memang pasti pahala ibadah gitu ya. Tapi selain kata-kata itu juga yang terbayang bagi kita adalah apa? Wah, ini pasti capek ya Bu. Kemudian yang namanya rutinitas ibadah itu apa? Membosankan ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Ibadah-ibadah itu biasanya apa Bu? Aduh, malas ya, belum lagi rata-rata kita Bu, kalau lagi yang gini-gini ini makannya 100 watt atau 5 watt Bu? 5 watt. Ngantuk ya Bu ya? Ngantuk Bu. Jadi kadang pengajian itu jadi tempat pindah untuk nyaman tidur ya. Bahkan salah satu obat ya Bu ya, bagi orang-orang yang susah tidur, apa sih namanya? Insomnia. Itu suruh pergi Jumatan ya Bu ya, pasti terlelap itu tidurnya ya. Kalau enggak yang ibu-ibu bisa datang pengajian pasti ngantuk ya, apalagi duduknya belakang. Kalau bahasa Sundanya apa susah? Hurian apa bahasa? Benar ya Bu ya? Wah, hurian ini gitu. Beda cerita Bu ya, kalau gambarnya kayak gini ya Bu ya.
game, gitu ya. Nonton Netflix, nonton film, terus kemudian main bola cowok, kalau ibu-ibu ya shopping gitu ya, baik online ataupun offline, sama aja Bu ya, sama. Senang Bu? Atau ibu jalan-jalan ke warung makan, ke kafe, ke restoran, senang nggak Bu? Senang. Nah, apalagi banyak uang ya, kita kan nggak nanya banyak uang atau tidak ya Bu ya. Ya. Kira-kira kalau yang seperti itu gimana Bu? Perasaan ibu gimana Bu? Senang, bahagia, berbinar-binar, semangat ya Bu ya. Nggak usah disuruh, sudah otomatis dilakukan ya Bu. Jangan ya Bu ya, kita itu melihat kalau lagi shopping ya Bu atau nonton film itu ngantuk tuh nggak ada. Apalagi kan belanja Bu ya, apalagi ke restoran tuh nggak ada Bu ceritanya datang ke restoran mengantuk sambil ngantuk kan. Tapi kalau pengajian baru juga ya, baru duduk bersila baca doa di sini luar sini lama sudah aduh ya. Nah, kira-kira kenapa Bu? Apa yang hari ini kita rasakan Bu terkait dengan dua gambar yang berbeda? Kalau urusan ibadah kok kita merasa berat, kita merasa malas, kita merasa capek, kita merasa bosan, kita ngantuk di dalamnya. Sedangkan dalam hal-hal yang seperti ini kok kita semangat, kita nggak ngantuk, kita bahagia. Maka nanti pas Ramadan pun juga apa yang kita lakukan dalam urusan ibadah sama atau beda Bu dengan hari ini? Sama saja. Kalau hari ini pandangan kita terhadap ibadah itu kok berat, kok malas, kok susah, kok ngantuk, maka itu juga yang nanti akan terjadi ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Maka disitulah kita perlu memperbaiki diri. Apa yang perlu kita perbaiki? Yaitu nanti kaitannya dengan mindset dan persiapan yang harus kita lakukan sebelum Ramadan itu datang. Jadi biasanya Ibu ya, kalau sudah mau masuk Ramadan itu selalu pasti ada tarhib. Kemudian orang-orang dimotivasi untuk bersemangat beramal soleh, beribadah di bulan Ramadan. Dengan cara apa Bu biasanya? Anak-anak kita itu kalau di sekolah Bu, mau Ramadan biasanya dikasih apa Bu dari sekolah? Buku Ramadan ya. Jadi motivasinya itu isinya cuma anak-anak sebentar lagi Ramadan, ini buku agenda Ramadan silahkan diisi. Diisi nggak Bu kira-kira? Diisi. Tapi kalau mau diisi, ya diisinya pas Ramadan doang. Iya Bu. Pas bulan selain Ramadan diisi nggak Bu? Nggak diisi. Apapun yang diisi setelah Ramadan lewat masih dikerjakan atau tidak Bu? Tidak. Rata-rata seperti itu. Ya. Jadi makanya kenapa kita itu bukan generasi robot. Jadi robot, Ibu kalau tahu robot itu salah satunya kayak saklar listriknya Bu. Saklar listrik ini sekarang mati Bu. Mana saklarnya? Oh di belakang. Kalau kita pencet on, lampunya hidup atau mati Bu? Hidup. Kalau dimatikan baru mati. Ini kipasnya hidup. Kita pencet off, mati gak Bu? Mati. Itu robot. Jadi robot itu baru bergerak ketika diorder. Robot itu baru bergerak ketika disuruh. Sedangkan kita hari ini bukan robot, yang artinya di dalam urusan kaitannya dengan ibadah kita tidak boleh berlandaskan kepada perintah-perintah atau tugas-tugas semata. Ada tugas dari sekolah baru dikerjakan, nggak ada tugas nggak dikerjakan. Maka bagaimana agar kita itu tidak menjadi robot ketika nanti datang bulan Ramadan? Yang perlu kita perhatikan adalah harus menghidupkan hati. Robot itu bahkan mungkin Bu, ada robot yang disetting untuk sholat.
Bisa nggak Bu robotnya sholat? Bisa, mungkin gerakannya lebih sempurna, bacaannya lebih fasih karena tinggal diinstal bacaannya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi contohnya Bu. Ada robot itu disetel, dimasukin di dalamnya. Kalau ngaji Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, kalau sholat disetel biar gerakannya sempurna. Bisa nggak sholat? Bisa. Tapi dia tidak akan bisa melakukan gerakan-gerakan sholat dan melafazkan bacaan-bacaan sholat dan bacaan-bacaan Al-Quran atau zikir sebelum robot itu dihidupkan, di-on-kan dulu saklarnya, tap baru on, baru dia bisa mengerjakan. Kalau off dia sudah mati terus. Nah, sedangkan kita hari ini bukan robot, kita adalah manusia, kita adalah orang-orang beriman, kita adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di situ kita dibekali dengan beberapa bekal terkait dengan pelaksanaan ibadah, ataupun kita diberikan modal ketika kita menjalani aktivitas kehidupan dunia kita, yaitu yang pertama ada akal, otak, kemudian ada hati. Maka sebelum akhirnya nanti kalau kita bicara Ramadan itu kan biasanya yang selalu terbayangkan adalah sahur. Sebenarnya Ramadan sahur, persiapan sahur, buka puasa, kurma, taraweh, kolak, apa lagi kan? Bala-bala, tadarusan gitu ya Bu ya. Kan ini yang kita bayangkan ya Bu ya. Dan rata-rata motivasi untuk mengerjakan persiapan sebelum Ramadan itu ya hanya sekedar menjelaskan terkait ibadah-ibadah saja yang akan dilakukan di dalamnya. Padahal lebih penting daripada itu, sebelum akhirnya kita menyibukkan diri dengan berbagai macam ritual-ritual ibadah, yang harus kita persiapkan adalah menata hati kita, menata keimanan kita, agar tidak menjadi seperti robot tadi itu, baru jalan kalau disuruh. Nah, sholat nggak berangkat juga. Berangkat sholat sudah megang sapu, sudah ada minggir. Sholat dikeplek ya, baru berangkat. Robot itu robot. Orang kalau hatinya hidup, nggak usah disuruh juga dia akan bergerak untuk melakukan perintah Allah. Apalagi dia sudah sadar, dia sudah akil, dia sudah balik, sudah berakal, akalnya sudah sempurna, dia sudah balik. Ya sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna, secara penuh. Ya, kalau hatinya hidup, nggak usah disuruh dia akan bergerak. Hati kalau hidup, ya, maka seberat apapun aktivitas ibadah yang dilakukan tidak akan terasa. Kalau hatinya hidup, maka itu satu hal yang pertama harus kita perhatikan. Apakah hari ini hati kita itu bagus atau buruk? Hati kita hari ini hidup atau hati kita mati? Al-Quran menyebutkan, kenapa kok hari ini orang itu sulit melaksanakan perintah Allah, padahal rumahnya dekat dengan masjid, padahal ada YouTube yang isinya pengajian. Karena apa Bu? Bukan karena dia tidak punya telinga, bukan karena dia tidak punya mata untuk bisa melihat, tapi karena apa Bu? Hatinya mati. Hatinya mati. Maka itu satu hal yang harus kita evaluasi hari ini. Hati kita sudah hidup belum? Sehingga itu yang nanti akan menjadi modal kita untuk bisa sukses di bulan Ramadan. Jadi menghidupkan hati. Dengerin murotal sama dengerin nyanyian enak mana? Enak dengerin nyanyian. Berdiri 2 jam di pasar pilih baju lebaran, dengan ibu 2 jam berdiri taraweh, enakan mana Bu? Enakan pilih baju 2 jam ya Bu ya? Bu. Contoh nih Bu ya, kan ada nih Bu ya konser nih Bu ya. Kalau saya ya di Tasik kan sering konser ya Bu ya, ada
konser apa-apa itu kan orang berdiri ya Bu ya, jarang konser duduk itu, berdiri semua cingkrang-cingkrang. Itu sejam 2 jam waktu. Tapi giliran sholat, ya, apalagi kalau sholat tarawih yang dicari masjid yang bacanya panjang atau pendek Bu? Pendek, nggak kuat. Ya. Kenapa? Ya, jadi memang seluruh aktivitas ibadah apapun itu, ya mau itu zikir, mau itu sholat, mau itu tilawatul Quran, mau itu mendengarkan pengajian atau mendengarkan murotal Al-Quran, mau itu puasa, mau itu sedekah, apapun nama-nama ibadah itu yang Allah syariatkan, itu akan terasa berat ketika hati kita sakit atau tidak hidup. Tetapi seluruh ibadah-ibadah itu juga akan terasa ringan ketika hati kita hidup, walaupun kita punya keterbatasan fisik. Contoh, ibu-ibu yang pernah ibadah haji atau umroh. Kalau umroh mungkin masih sepele ya Bu ya, cuman 7 putaran nanti sa'i ke Safa Marwah. Tapi kalau kayak ibadah haji, ya ada perjalanan, ada mabit di Mina, ada mabit di Musdalifah, nanti ada lewat jumroh, jalan kaki dan yang lainnya itu. Itu kan sebenarnya aktivitas yang berat sekali. Coba kalau aktivitas apa yang dilakukan di Mekah ibadah haji itu dilakukan di Indonesia, kayak mungkin jalan-jalan kaki deh ya. Jalan kaki 5 kilo, kalau di Mekah sana pas lagi ibadah ringan, tapi ketika nggak ibadah di Mekah susah. Jalan 5 kilo itu berasa kan? Apa bedanya Bu? Memang bedanya adalah ketika kita di sana hati kita sedang hidup karena suasananya. Jadi ibadah apapun nanti yang kita akan kerjakan di bulan Ramadan baru bisa maksimal kalau hati kita hidup. Lah terus hidupnya hati seorang orang yang beriman itu dengan apa? Dengan apa Bu? Dengan air. Kayak ikan aja yang butuh air dia hidup. Dengan oksigen? Enggak juga Bu. Hati seorang itu hidup dengan iman. Hati seseorang mukmin muslim itu baru bisa hidup dengan apa Bu? Dengan apa tadi Bu? Iman. Tanpa iman hati tidak akan hidup. Pertanyaannya adalah iman itu apa? Gitu. Apakah memang hari-hari ini hati kita ada imannya atau tidak? Sehingga dengan iman itulah hati kita hidup. Iman sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, iman itu setidaknya harus terkumpul di dalamnya 3 komponen. Yang pertama adalah al-i'tiqadu, ya, ada keyakinan yang mantap di dalam hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengikrarkannya secara lisan, ya, bahwa keyakinan kita itu terlafazkan, terikrarkan. Dan yang terakhir apa Bu? Iman itu harus ada pembuktian, dan pembuktian iman itu dengan amal soleh yang dikerjakan anggota tubuh badan kita. Itulah iman. Jadi cerminan hati seseorang muslim itu hidup ya ketika memang jawarehnya mudah untuk digerakkan melakukan ketaatan. Kalau ternyata hari ini perintah-perintah Allah, ketaatan-ketaatan kepada Allah kok berat kita lakukan, tandanya hati kita kurang iman, sehingga disitulah harus ditambah. Itu poin utama sebelum kita masuk bulan Ramadan. Apalagi kita sekarang sudah tanggal 9 Sya'ban. 9 Sya'ban. Ini bulan-bulan di mana Rasulullah itu sudah masuk fase ngebut, ya, dan memperbanyak ibadah. Nanti kita akan bahas seperti apa persiapannya Rasul. Ya. Nabi pernah berpesan kepada kita bahwasanya penting bagi kita itu untuk memperhatikan hati-hati kita. Rasul bersabda, istafti qalbak, mintalah fatwa atau mintalah pendapat atau bertanyalah kamu itu kepada hatimu. Istafti qalbak. Nanti pesan seperti itu. Kita itu kadang diminta berdialog dengan hati kita, berdialog dengan diri kita sendiri.
berdialog dengan keimanan yang ada pada diri kita. Contoh ibu nemu uang, ketemu uang 100.000 di jalan, diambil atau diambil bu? Kalau secara keinginannya diambil, wah lumayan 100.000 ya. Tapi kan kalau kita hanya sekedar mengikuti keinginan kita, diambil. Tapi ternyata apa? Kita paling perlu bertanya. Coba kalau kita berhenti sejenak, 100.000, tanya sama diri kita, diambil nggak ya? Karena bukan punya ya. Iya. Belum lagi kalau ternyata dia ngaji, barang temuan itu tidak langsung bisa dimiliki, kecuali nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa langsung dimanfaatkan. Tapi seperti uang tidak bisa langsung dimanfaatkan. Oh nggak boleh. Apalagi dijajanin ya bu ya. Apalagi dijajanin nggak boleh. Tanya, diambil nggak? Nggak usah, kan bukan punya kita. Ya sudah. Itu bagian dari dialog diri kita, dialog antara kita dengan diri kita atau hati kita. Ya, makanya nanti sampai berkata seperti itu. Di dalam menjalani aktivitas, terkadang kita itu menemukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang cenderung mengikuti hawa nafsu. Maka coba bu, sebelum akhirnya kita mengikuti hawa nafsu, kita tanya sama hati kecil kita, kira-kira kita kerjakan atau tidak. Disitulah Nabi berpesan istafti qalbak, kita disuruh bertanya, meminta pendapat kepada hati kecil kita, kira-kira kita kerjakan atau tidak. Ya. Kemudian di dalam melaksanakan ibadah, pastikan kita melibatkan akal kita dan hati kita. Ibadah itu tidak akan bisa dinikmati kalau akal dan hatinya tidak sinkron. Bu, ngaji 1 juz itu enak gak bu? Berat atau ringan bu? Berat bu. Coba sekarang ibu saya suruh habis mengaji ngaji 1 juz, mau gak bu? Belum tentu mau. Berat. Iya. Berat. Apalagi 2 juz, apalagi 3 juz, apalagi 4 juz. Di depan itu ada kotak infak, bu, kosongkan seluruh dompet ibu, masukkan ke kotak infak. Dilakukan nggak bu? Berat atau ringan bu? Berat. Itu berat kalau kita hanya mengandalkan akal, hitung-hitungan akal kita yang seperti berdagang. Akal kita ini kecenderungan seperti berdagang. Kalau untung harus banyak, kalau rugi sedikit. Hitung-hitungan matematik itu ada. Maka juga jangan hanya mengandalkan akal dengan menghitung-hitung keuntungan. Walaupun Nabi kita dalam urusan ibadah apapun itu kan selalu ada embel-embel pahalanya ya bu. Ada nggak? Semuanya ada embel-embel. Tetapi karena embel-embel itu tidak bisa dicerna oleh akal kita secara langsung, disitulah kita kadang cenderung abai terhadap konsekuensi atau manfaat atau pahala yang disampaikan Nabi dari sebuah amal ibadah. Maka di situ pentingnya menyertakan hati di dalam melaksanakan ibadah. Jadi mau apapun itu bu, jangan cuma hanya apalagi hanya sekedar menjalankan. Ya. Libatkan akalnya, libatkan hati. Nah itu penting bu, agar kita bisa beribadah dengan maksimal. Ya. Nanti kalau kita mendapatkan membaca itu, kalau pernah baca kitab At-Tibyaan ada di Hamalatil Quran itu ya, Imam Nawawi di situ menuliskan obat hati ya, agar hati itu hidup, lakukan 5 hal. Nah, ini ya Bu ya, itu seperti yang dinasihatkan Opik itu ya Bu ya. Obat hati itu ada 5. Kalau menurut Imam Nawawi apa Bu? Yang pertama itu adalah membaca Al-Quran. Jadi agar hati kita hidup itu Bu, pastikan hari-hari kita harus ada baca Quran. Walaupun nggak banyak, walaupun nggak harus 1 juz, nggak harus 2 juz, nggak harus 3 juz, pastikan Al-Quran itu selalu kita baca. Saya bahkan lebih senang ibu-ibu ya, bahkan para santri saya sering bilang ya Bu ya, daripada baca Al-Quran lafziyah Arabnya banyak-banyak, lebih afdol dan lebih maslahat, lebih manfaat baca sedikit ayat Al-Quran disertai dengan baca
terjemahannya, apalagi sambil ditadaburi ya, sambil direnung-renungkan. Satu ayat dibaca terjemahannya, direnung-renungkan, itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan kayaknya baca berjus-jus banyak tapi nggak paham isinya, nggak paham apa yang dibaca. Al-Quran bahkan mengibaratkan ya, orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, orang yang kayaknya sibuk dengan ilmu, punya ilmu tetapi dia tidak paham mengamalkan ilmunya. Itu Al-Quran Allah menyebutkan kama halil iman, seperti keledai yahmilu asfar, yang di atasnya ada tunggangan membawa buku-buku banyak. Ya, buat apa banyak buku yang dibawa kalau tidak diamalkan, kalau tidak dikerjakan? Sama Bu, hari ini kita sayang sekali ya. Ya, kita sudah sering Bu hari ini menghatamkan Al-Quran, alhamdulillah itu sebuah keutamaan yang baik. Tapi tentunya kita butuh lebih daripada hanya sekedar membaca Al-Quran. Tetapi apa Bu? Kalau bisa tahun ini Ramadannya ditambah Bu. Mumpung Ramadan yang biasanya tadarus membaca Quran biasa, mulai sekarang baca Qurannya sambil plus terjemahannya. Ya Bu ya. Sambil terjemahannya dibaca. Agar apa? Agar kita paham apa yang diinginkan Allah dengan turunnya Al-Quran. Banyak orang yang sudah baca Al-Quran tapi nggak paham isinya apa. Sehingga Al-Quran itu hanya dianggap sebagai sebuah kitab yang dibaca saja, bukan kitab untuk diamalkan. Makanya disitulah pentingnya kita untuk menghidupkan hati dengan membaca Al-Quran di setiap hari kita. Pastikan berusaha minimal satu ayat atau apa. Pastikan ada interaksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran itulah nanti yang bisa menghidupkan hati kita. Kemudian yang kedua ya Bu ya, itu agar hati hidup itu dengan melatih diri dengan puasa, mengosongkan perut, perut. Nah, termasuk karena nanti ibadah yang paling utama dikerjakan di bulan Ramadan adalah shaum, ya Bu ya, berpuasa dari makan, minum, syahwat, emosi dan lain-lainnya. Maka dari sekarang kaitannya dengan shaum pun juga harus dilatih. Kita harus melatih diri. Ya, orang yang tidak ada puasa dalam sebulan bisa dipastikan ya, hatinya akan kering. Hatinya akan kering. Itu kata Imam Nawawi. Ya, menghidupkan hati dengan puasa. Yang ketiga apa Bu? Menghidupkan hati itu dengan cara melaksanakan qiyamul lail. Sholat malam. Sama ya Bu ya. Nanti kita akan ketemu sebuah ibadah namanya qiyamul Ramadan. Kalau tadi siang Ramadan puasa, ya, agar kita nanti bisa maksimal puasanya Ramadan, ini memang mau nggak mau harus latihan kita dari sekarang. Agar nanti qiyam Ramadannya juga bisa maksimal dari sekarang, memang kita juga harus apa Bu? Melatih diri kita, menghidupkan hati kita dengan minimal sehari itu ada rakaat-rakaat yang digunakan untuk qiyamul lail, walaupun hanya satu rakaat witir saja. Oh, satu rakaat kemudahan. Oke, tambah 2 rakaat sunnah, ditambah 1 rakaat witir, 3 rakaat. Harus dilatih dari sekarang agar hatinya hidup. Yang keempat apa Bu? Agar hati hidup itu kayak kata Imam Nawawi, kita harus melatih diri untuk banyak-banyak berzikir. Zikirnya nggak harus banyak, nggak harus 1000, nggak harus 1.000.000. Pastikan saja setiap hari kita ada zikir. Dan yang kelima, kata Imam Nawawi, agar hati kita hidup, agar nanti kalau hatinya hidup amalnya pasti banyak, itu banyak-banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Coba Ibu kalau datang ke pengajian, yang diingat Allah, yang diingat ibadah. Coba kalau ibu-ibu datangnya pas lagi arisan, yang diingat apa Bu? Siapa yang nembus arisan dia ya? Beda memang, beda. Jadi kita memang kadang perlu Bu ya, memaksa diri kita untuk kumpul, bertemu, bermajlis dengan orang-orang soleh.
Karena dengan itulah hati kita hidup, hati kita akan teringat, terkoneksi dengan Allah, hati kita akan terkoneksi, ingat dengan berbagai macam perintah-perintah Allah. Ini ada salah satu cerita ya Bu, ini dialog. Bagaimana Nabi menyarankan kepada kita agar berdialog dengan hati, dan termasuk ini ya Bu ya, salah satu cerita dialog sahabat. Jadi para sahabat itu gitu ya, salah satu treatment untuk menghidupkan hati itu dengan berdialog dengan hatinya sendiri. Ini bahasa Arab ya Bu ya. Bu bisa tengok saja yang di bagian warna merah. Ini kisah tentang seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah di dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Jadi perang Mu'tah itu adalah perang antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Nah di perang Mu'tah ini Bu, syahid atau gugur 3 orang panglima perang yang ditunjuk Nabi. Yang pertama yang syahid adalah Zaid bin Harithah, kemudian disusul dengan Ja'far bin Abdul Muthalib, dan akhirnya nanti disusul oleh Abdullah bin Rawahah. Sebelum berangkat perang itu, Rasulullah itu sudah berpesan, nanti kalau Zaid meninggal yang gantikan Ja'far, nanti kalau Ja'far yang meninggal yang gantikan Abdullah bin Rawahah. Betul kejadian ya Bu ya. Ketika posisinya Zaid meninggal digantikan oleh Ja'far kemudian meninggal, maka yang menggantikan siapa? Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah itu di sini mengatakan itu ya, dikatakan dalam cerita itu akhirnya sebelum dia akhirnya maju medan perang sebagai seorang panglima itu deredak kita apa ya? Gemetaran, takut, ketakutan juga sama bukan manusia Bu ya. Ya apalagi apa Bu? Kejadian sebelumnya 2 temannya sudah syahid duluan kan gitu. Wah. Ya, apalagi memang nama Abdullah bin Rawahah juga sudah disebutkan dalam daftar orang yang akan mati syahid memang sebelum keberangkatan itu. Itu deredak Bu, gemetaran, takut. Itu sekali bersahabat saja sama ya Bu, yang sifat manusiawinya sama. Takut mati itu sesuatu hal yang kita sama semuanya sama ya Bu, takut mati. Dalam keadaan seperti itu Bu, ketakutannya menyelimuti dirinya, maka dia akhirnya apa Bu? Berdialog dengan jiwanya. Bahkan itu sangat terkenal ya Bu, ini syairnya sangat terkenal sekali. Bagaimana Abdullah bin Rawahah itu berdialog dengan dirinya sendiri. Ya nafsu ila taktuli tamuti. Wahai jiwa, itu ngomong sama dirinya sendiri ya Bu ya. Ini kan perlu kita latihan. Hari ini kok kita malas ibadah, kok hari ini kita malas baca Quran, kok hari ini kita malas puasa, kok hari ini kita malas infak. Kita perlu ngobrol dengan diri kita. Kenapa? Abdullah Rawahah mengatakan, wahai jiwa, kalau kamu tidak mati sekarang ya, atau syahid, ketahuilah bahwa juga kamu nanti pasti akan mati. Kalau nggak mati sekarang, nanti juga mati. Ya, kata Abdullah bin Rawahah kepada dirinya sendiri. Hada amalul mauti qad sallaiti. Telah kematian ada di hadapanmu. Wa ma tamannaiti faqad a'titi. Faqad u'titi. Ya. Sedangkan kematian yang seperti inilah yang selama ini kita harapkan. Ya. Kita kan sementara selama ini memang sengaja Pak, mencari syahid. Nah ini ada di depan deh. In taf'ali fa'alahuma hadi. Kalau kamu maju, maka kamu akan mendapatkan apa yang telah didapatkan 2 orang sebelummu, yaitu Zaid dan Ja'far. Dia berdialog dengan hatinya, kemudian akhirnya aku maju medan perang dan sama syahid. Karena kita perlu ya melatih diri untuk berdialog dengan jiwa kita. Kok hari ini baca Quran kita kok ya gini-gini aja, kok males, kok sedekah kok yang kurang. Itu perlu Bu, kita perlu berdialog sambil muhasabah ya Bu. Kira-kira sudah siap nggak kita menghadapi Ramadan Bu? Ya, siap nggak siap? Harus siap. Maka saya berikan beberapa kunci-kunci terkait bagaimana kita mempersiapkan
bulan Ramadan. Yang pertama kan sudah itu ya, persiapan apa Bu? Hati ya Bu ya. Hidupkan hati dengan iman. Iman hidup dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan melaksanakan perintah Allah itu Bu, memang harus bertahap ya, harus bertahap. Ya, dilatih sedikit-sedikit. Tadi disebutkan Imam Nawawi bagaimana biar hati hidup sudah jelas. Baik. Perintah Allah terkait dengan ibadah Ramadan itu diabadikan di dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 183. Ini sengaja ya Bu ya. Saya buatkan 3 pembagian ini Bu ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu, jadi Al-Quran itu indah. Al-Quran itu memuat di dalamnya rahasia-rahasia ilmu yang sangat banyak, termasuk bagian dari ilmu Al-Quran adalah urutannya. Bagaimana Al-Quran menempatkan, memposisikan ayat-ayatnya itu ada mukjizatnya, ada hikmahnya. Di dalam Al-Baqarah 183, kalau diurutkan ya, urutan yang pertama itu Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Kemudian setelah hamba itu beriman, Allah berikan tugas kepada hamba beriman itu apa Bu? Ibadah shaum. Setelah hamba yang beriman ini diberi tugas yang namanya ibadah shaum, maka tercapailah tujuan yang bernama apa Bu? Takwa. Sehingga agar kita mendapatkan takwa dari ibadah shaum kita memang harus dimulai dari iman. Semua itu dimulai dari iman. Ayat ini dibuka dengan iman, berisi perintah menjalankan ibadah, dan akhir atau hasil dari ibadah yang dilakukan atas dasar keimanan adalah takwa. Kita sudah Ramadan berapa kali Bu kita ketemu Ramadan? Banyak ya Bu ya? Banyak. Sudah belasan kali, sudah bahkan puluhan kali. Ada bahkan yang sudah, ya kalau mungkin sekarang usianya 35 tahun contohnya. Kalau nanti dihitung baliknya usia 15 tahun kan berarti sudah punya kewajiban menjalankan Ramadan 20 tahun ya Bu, 20 kali dalam hidupnya. Pertanyaannya adalah selama 20 tahun ini, bahkan terakhir kemarin Ramadan 1445, apakah aktivitas ibadah kita sudah melahirkan takwa? Kok rasanya gitu-gitu aja ya hidup saya setelah Ramadan, ya random kayak ibit ya, ibit sama seperti biasanya gitu ya. Rasanya ya gitu aja, nggak ada peningkatan iman, nggak ada peningkatan ibadah. Maka besar kemungkinan itu terjadi karena tadi itu kita langsung fokus pada amalia ibadah, lupa mempersiapkan persiapan apa Bu? Iman. Ibadah tanpa iman nggak ada manfaatnya, nggak akan melahirkan takwa. Kadang kan kebayang kita, oh nanti kalau takwa kayaknya jejil bakso usah. Kadang orang-orang itu kayak takut jadi orang takwa itu, karena bayangannya takwa itu kayak ustaz dan ustazah gitu. Enggak juga, orang bertakwa itu kan bukan berarti apa Bu? Harus kayak ustaz dan ustazah. Jangan takut Bu menjadi orang yang bertakwa, sehingga seakan-akan orang bertakwa itu akhirnya terhalang dari mengerjakan berbagai macam aktivitas dunia. Orang bertakwa itu tetap boleh Bu cari duit yang banyak, ya. Orang bertakwa itu tetap boleh makan semaunya. Orang bertakwa boleh jalan-jalan keliling dunia. Boleh nggak? Boleh. Orang bertakwa tetap boleh pergi ke pasar ya. Tapi tentunya aktivitasnya nanti itu akan diikat dengan apa? Tata cara, rambu-rambu, aturan, perintah Allah. Makan bebas, makan asal tidak makan ya diharamkan, ya nggak? Cari duit sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, selama itu
itu halal dan thayyib kan gitu. Boleh. Gak ada batasan. Batasan orang bertakwa dan tidak bertakwa itu sebenarnya sama aja di dunia ini ya. Karena nanti ada ikatan-ikatan namanya norma-norma sosial. Jadi bagi ibu-ibu ya, kembali saya tekankan agar Ramadan kita tahun ini menghasilkan takwa. Jadi kita keluar Ramadan itu kok kita tambah soleh, kita tambah punya ketakwaan yang luar biasa kepada Allah. Artinya dalam urusan menjalankan perintah itu kita semakin semangat, dalam urusan meninggalkan larangan itu kita semakin kuat, dan ibadah kita kepada Allah semakin kencang ya. Maka dari sekarang kita harus mempersiapkan iman kita ya, agar nanti pas ketemu ibadah, iman ketemu ibadah itu seperti apa Bu? Seperti ketemunya sayur dengan garam gitu ya, ada rasanya gitu ya. Ya, ketemu bumbu itu sayur, masak sayur kasih bumbu-bumbu enak sedap. Seperti itu ya. Jadi kalau hanya kita fokus ke amal, apalagi ibu-ibu nanduan, fokusnya langsung saya tahun ini targetnya khatam 10 juz. Saya targetnya tahun ini sedekahnya 10 miliar. Langsung fokus bagaimana mengerjakan amal, lupa mempersiapkan iman di dalam hatinya. Kalaupun itu bisa dilakukan, hasilnya tidak takwa. Hasilnya tidak takwa. Karena takwa itu bisa terlahir dari sebuah amal soleh ketika dilandasi iman. Kita bertanya-tanya, takwa itu apa? Secara umum kan sudah dibahas. Takwa itu menjalankan perintah dan menghalangi larangan, menjauhi larangan. Nah, saya ingin sedikit memberikan gambaran secara umum tentang definisi takwa. Pertama, menurut Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah ditanya tentang takwa itu apa? Kadang-kadang kita itu bingung ya, Bu. Beliau ditanya, hal akhadta tariqan dza syauqin. Abu Hurairah pernah ditanya, ya Abu Hurairah, takwa itu apa? Maka Abu Hurairah bertanya balik, pernahkah kamu melewati sebuah jalan yang banyak duri? Maka si orang yang bertanya mengatakan, "Nah, ya, saya pernah, wahai Abu Hurairah." Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Kaifa sona'ta?" Apa yang kamu lakukan ketika ketemu jalan yang banyak duri? Maka si orang tadi menjawab, "Idza ra'aitu syauka adaltu anhu aw jawastuhu aw qasartu anhu." Saya kalau pas lewat sebuah jalan yang banyak yang ada durinya, ya saya akan menghindarinya. Ya, saya akan hati-hati. Saya akan melewatinya, tidak minggir ya. Kata orang tadi. Maka Abu Hurairah mengatakan, dzaka takwa, seperti itulah takwa. Ya. Takwa di dunia ini, Bu ya, seperti ibarat kita melewati jalan jelek, jalan rusak, jalan penuh duri, Bu. Kalau ada jalannya bolong, dilewati enggak? Dilewati ya, enggak dilewati ya, Bu. Minggir kita lebih. Ada duri, diterabas enggak, Bu? Enggak, cari jalan lain. Itulah takwa, Bu. Takwa itu adalah mencari jalan yang baik, menjalankan perintah Allah dan menghindari larangan-larangan Allah. Kalau menurut Ali, ya, beliau mendefinisikan takwa itu dengan ya, al-khawfu minal jahil. Yang dimaksud dengan takwa itu ya adalah seseorang itu memiliki rasa takut kepada al-jalil yang maha mulia, yaitu punya rasa takut kepada Allah. Orang takwa itu punya rasa takut kepada Allah. Ada duit, temannya ada duit sendiri. Ya, dia hutang contohnya harus dikembalikan atau tidak. Ada duit diambil, pokoknya orang lain diambil atau tidak. Ini ada makanan yang halal, ada makanan yang tidak halal, mana yang dipilih? Orang bertakwa pasti punya rasa takut. Ini punya orang, nggak saya pakai. Oh, ini bukan hak saya, nggak saya ambil, nggak saya makan. Oh, ini haram, ini halal, saya ambil yang halal. Kenapa? Karena dia punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, menurut Ali bin Abi Thalib, ya, wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan dari Alkitab.
ya, mengamalkan perintah-perintah Allah. Kemudian apa lagi menurut alimu? Waridho bil qalil, menerima dengan yang diberikan Allah walaupun sedikit. Kemudian yang berikutnya adalah wasidahu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk datangnya kematian. Itu takwa, takut kepada Allah, mengamalkan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, kemudian ridho dengan pemberian Allah dan mempersiapkan diri untuk kematian. Itu takwa. Orang kalau tidak takwa nggak ingat mati ya. Orang kalau tidak punya takwa, dia nggak akan beramal. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya Bu ya. Mereka merasa ngapain beramal soleh. Karena orang mereka yang merasa setelah mati sudah selesai mati. Tidak pernah mempersiapkan diri dengan menyibukkan beramal soleh. Ini tapi hampir sama ya Bu ya. Ini rahasia ayat-ayat Ramadan ya Bu ya. Ayat 183 itu terkait dengan perintah puasa. Ayat 104 keutamaan bulan Ramadan, fikih puasa dan syariat fidyah. Kemudian 185 ya, nanti membicarakan tentang Al-Qur'an dan juga fikih terkait pelaksanaan puasa. 186 itu terkait dengan rahasia doa di bulan Ramadan. Dan yang 187 itu terkait nanti hubungan suami istri di bulan Ramadan serta syariat yang namanya i'tikaf. Yaitu kalau nanti mau punya gambaran yang lengkap bagaimana memaksimalkan Ramadan, kunci-kuncinya di ayat-ayat ini. Ibu nanti bisa baca sendiri ya Bu ya. Cukup Al-Baqarah 183 sampai 187. Jangan cuma dibaca Bu, baca lafaz Qur'annya ya, baca terjemahannya juga. Kalau ibu punya buku tafsir, buka tafsirnya, dalami di situ. Insya Allah Ramadannya pasti akan lebih bermakna, berkesan dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai seberapa ya? Jam 11 ya. Kita ada mampu nih Bu ya. Suasana tarhib nanti pada para sahabat. Ibu-ibu, dulu Rasulullah menjalani puasa Ramadan itu juga tidak langsung ya Bu ya. Kalau Ramadannya itu sudah ada bahkan sebelum Nabi lahir. Bulan Ramadan itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Tapi syariat pelaksanaan shaum Ramadan itu belum langsung ada setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Nabi diangkat langsung tiba-tiba besok puasa Ramadan, tidak. Kalau nanti kita melihat tasyrik, bagaimana pensyariatan ibadah shaum Ramadan, kita akan menemukan bahwa ternyata Ramadan itu tidak langsung dibebankan Allah kepada Nabi dan para sahabat. Bahkan Ramadan itu baru ada tahun berapa ya Pak? Ada yang tahu? Tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah itu berarti 2 tahun setelah tahun kedua setelah Nabi Hijrah. Artinya usia Islam pada waktu itu adalah masuk 15 tahun. Coba. Nabi dan para sahabat itu baru dibebani syariat shaum Ramadan, syahrul Ramadan, ya, puasa Ramadan di selama 1 bulan itu di usia ke-15 tahun Islam. Gak langsung tiba-tiba ada puasa Ramadannya. Terus ada nggak syariat puasa? Ada. Lah selama 14 tahun itu puasa yang dilakukan para sahabat dan dilakukan Rasul dan para sahabat apa? Ternyata dijelaskan para sahabat itu menjalankan puasa itu 3 hari selama bulan setiap bulan ya, 3 hari setiap bulan. Itu latihan dulu ya Bu ya. Dan puasa 10 Muharram. Puasa apa? Asyura. Jadi tahunan itu Bu ya, cuma itu saja Bu. Sebulan yang ngerjain 3 kali dan setahun nanti plus yang 1 yang tahunan ya Bu ya.
Itu latihannya seperti itu. 14 tahun itu latihan mengerjakan puasa, nyicil-nyicil seperti itu. Sama Bu, hari ini kita biar besok ketika datang bulan Ramadan biar tidak belenger, biar tidak kolaps, biar tidak KO gitu ya. Dari sekarang dilatih puasanya ya Bu ya. Ngomong masih ada nih Bu. Ini hari Ahad, besok Senin ya Bu ya. Coba dilatih Bu. Puasa Senin. Nah, kalau ternyata bisa, coba Kamisnya puasa juga Bu. Ustaz kayaknya kalau Kamisnya saya nggak bisa, Senin aja. Kayaknya masih ada beberapa Senin saya melatihan puasa, latih. Project ada puasa nggak Bu? Oh nggak ada, ya sudah. Coba Bu, biar nggak kaget, biar nggak belenger. Ini Sya'ban Bu, bulan terakhir sebelum masuk Ramadan, latih minimal ada 1, 2, 3 kali puasa yang kita lakukan di bulan Sya'ban untuk melatih diri, membiasakan diri melakukan puasa. Nah kalau ternyata puasanya saja sudah bikin belenger Bu ya, ini kita nggak biasa puasa nih Bu, masuk Ramadan langsung puasa, apa yang terjadi Bu? Kaget. Zikir nggak Bu? Pasti zikirnya sedikit atau nggak ada, pasti baca Qur'annya sedikit atau nggak ada, pasti yang lainnya sedikit atau mungkin nggak ada juga, karena sudah belenger dulu, sudah KO dulu dibuat oleh puasa, sehingga akhirnya jatuh lagu. Sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, ada orang-orang itu yang ketika melewati Ramadan tapi dosanya juga tidak diampuni, ketemu Ramadan tapi tidak dapat pahala, dosanya tidak diampuni. Kenapa? Ya karena tadi Bu, sudah KO dulu dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Kenapa kok KO? Ya karena di bulan sebelum-sebelumnya tidak membiasakan diri. Baik. Kemudian tahun 2 datang bulan Ramadan. Datang bulan Ramadan. Muncul syariat Ramadan kepada Rasul dan para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Bu? Jadi Rasulullah itu ketika datang bulan Ramadan gak langsung tiba-tiba nyuruh orang melakukan amal-amal ibadah. Ibadah ini enggak Bu. Coba kita tengok lagi ya. Coba kita tengok hadis tahlil Ramadan Nabi. Jadi bagaimana motivasi Nabi kepada para sahabat ketika akan masuk Ramadan. Atakum Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Kata Nabi berikutnya apa Bu? Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah mewajibkan di dalamnya melaksanakan puasa. Tuftahu fihi abwabus sama, ya, dibuka pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Lillahi fihi lailatul khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang keutamaannya melebihi 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari hal itu, yaitu malam Lailatul Qadar, faqad hurima, maka tidak ada kebaikan untuknya. Ini hadis yang pertama. Hadis berikutnya juga tak jauh berbeda tuh. Idza kana awal lailatin min Ramadan, ini penjelasan Nabi ya. Ketika masuk awal bulan Ramadan, sufi dari syayatin maradatul jin ya. Maka segala macam tipu muslihat, gangguan setan itu akan dihentikan, akan dijaga. Wa ghulqat abwabuna, pintu neraka ditutup. Ya, bahkan sampai di sini dijelaskan falam yuftah minha baban. Bahkan tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa futihat abwabul jinan, dibuka pintu neraka, bahkan semuanya dibuka dan tidak ada yang ditutup. Bahkan di situ disampaikan oleh Nabi, para malaikat menyeru orang-orang beriman, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pecinta kebaikan, sambutlah bulan Ramadan. Wa ya baghiyal syarr, wahai para orang-orang yang terbiasa dengan keburukan, aksir, kurangi perbuatan kemaksiatan yang kalian lakukan. Lillahi mu'taqo minan nar wa dzalika lailatin. Ketahuilah bahwa setiap malam di bulan Ramadan itu Allah membebaskan seseorang dari
dari neraka. Artinya apa, Bu? Orang itu berpotensi langsung masuk surga, Bu. Langsung masuk surga melalui keutamaan bulan Ramadan. Malam-malam di bulan Ramadan itu selalu ada yang dibebaskan dari neraka, dijanjikan masuk surga. Itu targetnya Rasul. Isinya apa, Bu? Motivasi agar kita itu apa, Bu? Senang dengan bulan Ramadan, bahagia dengan bulan Ramadan, memuliakan bulan Ramadan, mengistimewakan bulan Ramadan. Kalau ternyata Ramadan bagi kita itu sama seperti bulan-bulan biasa, itu sudah nggak ada istimewanya bagi kita, itu sudah kita tidak akan termotivasi untuk melakukan amal soleh. Ibaratnya cuma kayak kedatangan saudara kita yang satu kampung ya, punya saudara datang ke rumah kita, disambut nggak, Bu? Enggak, tok masuk aja. Beda cerita kalau yang datang calon mertua, disambut nggak, Bu? Beda cerita kalau yang mau datang Pak Gubernur, disambut nggak, Bu? Disambut. Beda lagi cerita kalau yang mau datang Pak Presiden, disambut nggak, Bu? Disambut. Kita saja memuliakan manusia-manusia yang hanya punya kelebihan pangkat, terus kita lupa memuliakan Ramadan. Disitulah Nabi itu di awal-awal sebelum Ramadan datang itu apa, Bu? Membuat para sahabat itu senang, bahagia dengan bulan Ramadan dan memuliakan bulan Ramadan. Saya cepat aja Ibu ya. Baik. Kuncinya di sini ya, Bu. Jadi sebelum Ramadan datang, hidupkan hati dengan iman, latih diri dengan membiasakan aktivitas ibadah di dalamnya. Termasuk apa, Bu? Kita harus mulai dari sekarang menanamkan dalam diri kita Ramadan itu mulia. Termasuk anak-anak kita, Bu ya. Apalagi ibu-ibu nanti, jangan tiba-tiba nak siap-siap besok puasa, nggak boleh makan pagi sampai sore, lalu anak kita belum ya, Bu ya. Tapi dimotivasi, Bu, dimotivasi tentang nah sebentar lagi mau datang nih tamu spesial, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, namanya bulan Ramadan, harus kita sambut, harus bahagia. Maka dari sekarang biar menyambut Ramadan itu memang harus segera dihidupkan ya. Persiapan kita memang harus segera dilakukan. Ramadan bulan mulia, Ramadan bulan berkah. Tahu berkah, Bu? Ada yang tahu berkah, Bu? Berkah itu kalau kata ulama ziyadatu fil khair, bertambahnya kebaikan di dalamnya. Artinya apa, Bu? Aktivitas di dalam bulan Ramadan karena sudah dilabeli berkah, bulan berkah, maka aktivitas yang dilakukan di dalamnya itu pun apa, Bu? Akan menghasilkan lipatan-lipatan kebaikan dibandingkan itu dikerjakan di luar bulan Ramadan, karena ada keberkahan tadi di dalamnya. Sebagian ulama juga mengatakan yang namanya berkah itu apa, Bu? Kalau banyak itu tidak membuat lalai, kalau sedikit juga membuat cukup. Walaupun mungkin selama Ramadan cuma buka dengan air putih dan kurma ya, Bu, itu tidak menjadi masalah. Karena yang dicari bukan mewahnya, tapi berkahnya. Bisa jadi air putih dan kurma itu lebih menghasilkan keberkahan dibandingkan akhirnya apa, Bu? Habis dengan es cendol, es dawet ya, Bu, es teler. Padahal buka itu cukup air putih, kurma, udah, Bu. Gara-gara akhirnya harus nyiapin es cendol, es teler, es dawet, cendol dawet, malah akhirnya apa, Bu? Lupa zikir ya, Bu, lupa berdoa. Padahal itu waktu-waktu yang sangat mustajab untuk berdoa ya, Bu. Waktu mustajab untuk berdoa. Kalau membicarakan waktu mustajab, Bu, jadi jangan ibu hanya membayangkan waktu mustajabnya berdoa di bulan Ramadan itu ketika sahur dan berbuka saja. Di ayat yang tadi saya sebutkan ya, Bu ya, Al-Baqarah yang berapa tadi ya, terkait dengan doa gitu ya. Bulan Ramadan itu dari sejak awal bulan sampai nanti sebelum berakhir, Bu, itu semuanya waktunya mustajab.
Jadi silakan ibu-ibu masuk Ramadan banyak-banyak doa. Ya, jangan malah banyakin tidurnya ya Bu ya. Terbahan nggak apa-apa sambil doa. Doa apa sah? Ya doa minta terserah hajat ibu, minta ampunan ya Bu ya. Rasulullah juga menggambarkan istimewanya Ramadan itu dengan mengibaratkan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf dibandingkan dengan 11 saudara-saudaranya. Istimewa. Rasulullah juga menjelaskan Ramadan itu bulan istimewa karena apa? Pintu surga dibuka, artinya peluang untuk masuk surga itu besar. Pintu neraka ditutup, artinya peluang orang harusnya itu ya masuk neraka itu kecil. Coba kalau ibu punya rumah, buka pintunya semua. Mudah nggak orang masuk ke dalam? Mudah. Keluar masuk mudah. Beda cerita kalau semua pintu ditutup. Ada nggak orang bisa masuk sembarangan? Nggak bisa. Bisa nggak orang dari dalam keluar sembarangan? Nggak bisa juga. Makanya sebenarnya aneh Bu ya. Makanya sampai nanti mengatakan rugi sekali orang kalau sampai ketemu Ramadan tapi tidak panen pahala dan tidak diampuni dosa. Terus apa kata Nabi? Bulan Ramadan ada selain semua harinya istimewa, ada lagi yang lebih istimewa lagi namanya Lailatul Qadar dan lain-lain itu ya. Jadi sekarang perlu menanamkan, apalagi ibu-ibu menanamkan ke anaknya untuk mencintai bulan Ramadan. Dikasih tahu nggak sebentar lagi Ramadan, yuk kita sambut, persiapan dari sekarang. Ya, nggak apa-apa Bu, biar semangat. Apakah perlu belanja bajunya sekarang ya? Nggak apa-apa, mending beli baju lebarannya sekarang ya Bu ya. Beli baju sekarang ya Bu ya, untuk menyambut Ramadan ya Bu ya. Dan nanti beli lagi saat pas mau Idul Fitri ya nggak apa-apa. Artinya suasana untuk memasuki bulan Ramadan ini harus dihidupkan dari sekarang ya Bu ya. Bahkan ada masjid di Jogja itu sibuk Ramadan itu sudah dari sekarang ya Bu ya. Bahkan masjid Jogja itu sudah merilis jersey ya. Jersey Ramadan 1446 dia keluarin jersey ya. Nah, itu. Selain untuk mengingatkan orang sebentar lagi Ramadan, penggalian dana juga ya. Lumayan buat kaos itu ya. Buat kaos dijual tuh buat memperingati sebentar lagi datang bulan Ramadan. Ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Kalau kata pepatah Bu ya, orang yang gagal mempersiapkan maka dia akan gagal melakukan. Hidup kita ini Bu tergantung dengan apa yang kita persiapkan. Ibu mau jalan jauh, persiapannya sedikit atau banyak? Banyak. Ibu mau melakukan agenda besar, nabungnya sedikit atau banyak? Banyak. Orang kalau tidak persiapan Bu ya, dia tidak akan bisa melakukan perjalanan. Maka dari sekarang kita harus berbekal Bu, persiapan bekal sebelum masuk bulan Ramadan. Persiapannya apa saja? Ya banyak ya. Kalau kata pepatah lagi, life is about preparation. Hidup kita itu tergantung dari apa yang kita persiapkan. Fail to plan is plan to fail. Gagal merencanakan maka akan melakukan perencanaan. Gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan. Kalau kita nggak punya persiapan ya mau ngapain gitu. Nabi gitu ya. Coba kita tengok ya Nabi. Nabi itu persiapan nggak sebelum datang bulan Ramadan? Persiapan nggak itu Nabi? Nabi sekali bernabi juga ternyata persiapan ya. Apa kata Ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah itu menjelaskan terkait persiapannya Nabi. Wala ma'arahu sha'iman min syahrin qattu akthar min siyamihi min Sya'ban. Karena yasumu Sya'ban ila qoli. Itu bagian dari persiapannya Nabi menyambut bulan Ramadan. Kata Ibunda Aisyah apa? Saya mendapati Nabi itu melakukan banyak puasa di bulan Sya'ban. Dikatakan dalam riwayat sebagian besar hari-hari Sya'ban itu digunakan untuk puasa. Hanya sebagian kecil saja yang Nabi itu tidak berpuasa. Karena apa? Memang ya masuk
Itu bagian dari apa Bu? Persiapannya Nabi. Ya, Nabi itu ternyata Bu persiapan juga, gitu. Apalagi kita ya. Ya, kalau kita ingin nanti mendapatkan pahala seperti Nabi, ya kita harus puasa. Harus persiapan seperti Nabi. Orang-orang soleh terdahulu juga sama Bu ya. Persiapan nggak mereka? Persiapan. Karena sampai dikatakan oleh para ulama itu kan ya Allah hasil kata asyurik ayyubalillahu syahrul Ramadan. Persiapannya para orang-orang soleh terdahulu itu mereka berdoa agar ketemu bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah minta kepada Allah agar ketemu Ramadan. Kalau kita apa Bu? Tiba-tiba Ramadan. Kalau kita tiba-tiba Ramadan atau bahkan kadang itu aduh Ramadan lagi biar sebentar lagi Ramadan capek. Kemudian apa Bu? Persiapannya para sahabat itu wa yad'u Allah sittata asyurin ay yataqabbalu minhu. Persiapannya para orang-orang soleh terdahulu itu apa Bu? Setelah mendapatkan Ramadan, dia meminta kepada Allah agar ibadah Ramadannya diterima selama 6 bulan berikutnya. 6 bulan minta agar ibadahnya diterima, 6 bulan minta agar ketemu bulan Ramadan. Jadi memang Ramadan itu sesuatu hal yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Kalau kita tiba-tiba ketemu Ramadan itu kaget, itu Ramadan lagi, kita persiapan apa itu? Ini slide terakhir ya Bu ya. Slide terakhir saja. Sebenarnya saya tunggu terakhir, tapi kita coba sudah jam 11 ya. Kita nonton saja. Yang perlu kita persiapkan Bu, tapi di awal sudah mukadimahnya, fokus kepada menghidupkan hati, mempersiapkan iman. Kemudian tambahannya lagi adalah memperbanyak doa. Dari sekarang banyak-banyak kita minta kepada Allah agar dipanjangkan umur, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kayak kita ngarep mau nikah sama calon ya, ini sudah pinangan nih, sudah kibah ya. Kita nikah 3 bulan lagi. Itu kan calonnya ngarep ya Allah, lancarkanlah urusan kami ya Allah, mudahkan urusan kami. Ngarep betul ya biar bisa sampai hari H lancar. Sudah hari H pun bangun tidur itu mau harap-harap cemas ya. Semoga lancar. Karena kan kejadian ya Bu ya, ada orang-orang itu yang sudah di hari H mau nikah, pas berangkat ke tempat akad apa itu ya Bu? Takdir Allah mendahulunya dia mati ya Bu ya. Jadi banyak-banyak doa Bu, hari ini Ramadan memang sebentar lagi datang. Tapi belum tentu kita ditakdirkan untuk ketemu Ramadan. Maka minimal kalau tidak sampai kita di bulan Ramadan kita sudah meminta kepada Allah, kita memang pengen banget ketemu Ramadan, dan itu bagian dari apa Bu? Dari azam yang kuat. Karena azam yang kuat kalau tidak tersampaikan sudah mendapatkan pahala ya Bu ya. Dari sekarang Bu, Ibu harus sudah punya keinginan yang kuat ketemu bulan Ramadan agar bisa beribadah di bulan Ramadan. Karena insya Allah kalaupun tidak tersampaikan di bulan Ramadan tetap dapat pahala. Apalagi coba tengok kanan kiri Ibu, tetangga sebelah. Ramadan kemarin masih ketemu, sekarang sudah tidak ketemu lagi kan sudah beda alam ya Bu. Makanya banyak-banyak berdoa. Yang kedua Bu, bertobat. Sekarang adalah waktu yang paling tepat kita untuk banyak-banyak bertobat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang menjadikan kita terhalang dari ibadah itu apa Bu? Dosa. Orang terhalang dari ibadah itu faktornya cuma satu saja Bu, dosa. Kalau dosa itu tidak diampuni Allah, kita akan terhalang dari kebaikan. Maka agar kita bisa mengakses kebaikan-kebaikan Allah, minta ampun, taubat kepada Allah. Yang ketiga, membiasakan diri dengan kebaikan. Tadi sudah disebutkan di awal ya. Puasa dilatih dari sekarang, cicil. Baca Quran, cicil. Zikir, cicil. Sedekah, cicil. Yang lain, cicil. Dari sekarang. Berikutnya baru Bu, setelah membiasakan diri harus masang target. Masang apa Bu? Target. Kayak Ibu kalau mau beli rumah gitu ya, mau bangun rumah, mau beli mobil, pasang target ya Bu ya. Bahkan mungkin dari kita masing-masing sudah
sampai 2025 ya. Target nikah. Ya. Kapan? Oh, bulan September. Maka karena targetnya September dan sekarang nih pasti nyari calon ya. Target 2027 bangun rumah. Saya yakin pasti ibu dari sejak membuat target itu lah mempersiapkan diri ya kan. Nabung, beli bahan, ngirit makan, ngirit jajan gitu ya. Harus punya target. Ya. Coba sekarang ibu evaluasi Ramadan kemarin, tingkatkan kebaikan yang bisa ibu lakukan bulan Ramadan besok ini. Buat target. Kemarin kayaknya selama Ramadan nggak bisa hatam. Bismillah saya mau hatam Quran. Tahun kemarin saya gagal puasa sekian kali. Saya pengen Ramadan tahun ini sempurna puasanya. Nah itu harus ditarget dari sekarang ibu ya. Harus dibuat target. Dan yang terakhir bu ya, agar Ramadan kita itu betul-betul nanti bisa maksimal, memahami fikih Ramadan. Memahami fikih Ramadannya, ilmunya harus diilmui terkait dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nanti terkait sholat seperti apa ilmunya, terkait qiyamul lail seperti apa ilmunya, terkait sedekah seperti apa ilmunya, terkait doa seperti apa ilmunya, itu diilmui. Karena kalau hati itu hidup dengan iman kita itu bisa meningkat dengan ilmu. Orang kalau malas menuntut ilmu, yakin saya imannya nggak akan meningkat. Maka penting sekali mengilmui seluruh fikih Ramadan. Ya. Supaya bu, ini terakhir ya bu. Terkait sholat saja bu, terkait sholat saja ternyata kita masih butuh ilmu yang sangat banyak. Ya. Saya kemarin ketemu masalah tidak hanya di masyarakat ya Bu, bahkan di santri itu yang punya kebiasaan kalau sholat itu gerakannya mendahului atau menyamai imam. Dan ternyata kita temukan banyak Bu ya. Ada orang-orang itu yang makmum ketika sholat dia pengennya itu lebih dulu daripada imam. Kalau sujud itu pengennya sujud lebih dulu. Ya Bu ya, ketemu ya Bu ya. Atau ada itu yang imamnya belum sempurna sujud dia sudah ikutan sujud. Apa hukumnya itu? Sepele sebenarnya. Hukum mendahului imam haram, dosa besar. Sebagian ulama mengatakan bisa batal sholatnya. Menyamai gerakan imam makruh, mukhalafatus sunnah. Terus bagaimana cara agar kita itu kalau bermakmum sholatnya benar dengan cara mutaba'atul imam, mengikuti imam. Nah, banyak orang yang salah kaprah mengikuti imam itu seperti apa? Para ulama menjelaskan mengikuti imam dalam sholat berjamaah itu yaitu menunggu imamnya sempurna gerakannya baru imam mengikuti. Kalau dia bisa melihat gerakan imam, kalau makmum tidak bisa melihat gerakan imam, tunggu dulu isyarat itiqolnya sempurna. Isyarat itikol itu seperti Allahu Akbar. Nah, bar ini berarti sempurna ya, isyaratnya sempurna. Rukuk juga sama, Allahu Akbar. Tunggu dulu sempurna isyaratnya. Kalau yang bisa lihat imam, ya tinggal lihat gerakannya. Imamnya sudah rukuk sempurna nih. Set, nah ikut baru rukuk. Tapi saya yakin mayoritas dari kita pasti apa? Imamnya baru Allahu, langsung ikut Allahu Akbar. Menyamai gerakan jatuhnya. Itu sepele Bu. Makanya penting sekali nanti kajian berikutnya kalau bisa terkait fikih amaliyah, fikih amaliyah ibadah. Nanti Ibu bisa googling sendiri ya Bu ya. Bagaimana biar sholatnya sempurna, bagaimana dia mulainya yang bagus. Itu nanti Ibu bisa sempurnakan sendiri. Ya, 5 amalan kalau berdosa itu nanti ya salat 5 waktu itu ya. Puasa, terus kemudian yang lain, zakat, iktikaf. Ya, iktikaf. Ya. Ini 5 amalan pelebur dosa. Jadi Ibu kalau mau dosanya diampuni, pastikan 5 hal ini Ibu lakukan. Sholat 5 waktu, sholat Ramadan, qiyam Ramadan atau taraweh, zakat, ya, zakat fitrah, dan kalau mungkin nanti iktikaf. Itu
itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan waktu. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Tidak bermaksud menggurui, karena sejatinya nasihat yang saya sampaikan ini saya khususkan untuk diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.